warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Revi Mariska dengan NPM 2211080084. Baik, di sini saya ingin menayangkan video konseling bersama para mahasiswa atau masyarakat umum dengan pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy dengan teknik Cognitive Restructuring. Mari kita cek videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu perkenalan anggota. Nah, di sini kalian udah saling kenal atau belum? Belum. Oh, oke, kita kenalan dulu ya. Mulai dari mana nih? Maunya dari sini? Sini. Dari saya saja ya. Oh iya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, di sini kalian bisa sebutin nama dan juga hobi dan juga kebiasaan sehari-hari ya. Yang pertama, izinkan memperkenalkan diri, nama saya Revi Mariska, hobi saya itu menulis, kebiasaan saya itu kuliah, tiduran, ngerjain tugas, gitu. Next, selanjutnya dari sini boleh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Tantri, hobi saya dengerin musik, kegiatan saya kuliah. Next. Ya, perkenalkan, nama saya Diajeng Octaviani, biasa dipanggil Ajeng. Hobi saya bernyanyi, kalau sama masak juga sih, tapi kalau kebiasaan biasanya ya bantu ibu jualan gitu. Next. Oke, perkenalkan nama saya Siti Hardianti Astuti. Hobi biasanya dengerin musik kalau lagi galau. Terus tuh kalau kebiasaan sih ya kuliah sehari-hari itu tuh bantu ibu juga sih jualan. Oke, next. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Sapsa, hobinya membaca novel, kebiasaan saya kuliah dan organisasi. Nah, di sini memperkenalkan diri, nama saya Nadayanti Putri, hobi bersepeda. Kebiasaan setiap hari itu ya kuliah, rebahan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iko Wirta, hobi menonton film, kebiasaan sehari-hari kuliah sama nugas sih. Oke. Nah, di sini saya ingin tanya dulu ya. Kalian itu udah pernah belum ikut sesi konseling kelompok gitu? Belum. Oke, di sini saya sedikit jelasin ya sesi konseling kelompok itu kayak gimana. Sesi konseling kelompok itu proses interaksi seorang konselor dengan konseling atau beberapa individu atau kelompok untuk membantu menangani suatu permasalahan atau hambatan pada diri individu, atau juga bisa juga kita diskusi bareng-bareng gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, di sini juga di BK ini ada asasnya. Jadi itu ada asas keterbukaan dan kerahasiaan. Asas keterbukaan itu, jadi nanti kalian bakal ungkapin masalah kalian itu secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Terus yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Ini penting banget ya, karena ini harus saling jaga ya. Ini kan privasi orang gitu kan, kita nggak tahu ya. Mungkin privasi ataupun bukan, kita harus saling jaga masing-masing ya masalahnya. Oke, di sini durasi konseling yang bakal kita laksanain untuk sekarang ini itu 30 sampai 40 menit ya. Sebelum itu, di sini ada juga namanya ikrar atau komitmen konseling. Jadi di sini nanti saya bakal bacain ikrarnya, nanti kalian bakal ngikutin dan sebutin nama kalian masing-masing dan kalian bakal berjanji ya di sini. Siap? Siap. Revi Mariska, Nirmala Tantri, Diajeng Octaviani, Siti Hardianti Astuti. Anissa Sapsa, Nadayanti Putri, Iko Wirta, berjanji akan Berjanji akan menjaga kerahasiaan dari sesi konseling. Jika saya melanggar, maka saya bersiap menerima sanksi dari kelompok ini. Nah, selanjutnya itu SBT-nya. Jadi misalnya kalau saya nyebutin pagi, kalian tepuk tangan kali. Kalau siang itu 2 kali. Kalau sore 3. Kalau malam diam. Paham? Nanti diacak ya. Oke. Malam. Langsung aja lu kemarin dia nggak usah dingin ituin. Malam diam ya. Nah, ulang lagi ya. Coba. Nah. Pagi. Malam. Siang. Sore. Malam. Pagi. Sore.
pagi. Oke, kita jelasin masalahnya dulu masing-masing. Mulai dari saya dulu ya. Aja. Kalau masalah saya itu, saya tentang manajemen waktu. Jadi, kalau misalnya bakal ke kampus itu suka telat. Mungkin karena jarak yang cukup jauh ya, 30 menitan. Terus yang kedua mungkin kurang manajemen waktu yang pas. Jadi pagi gitu masih suka leha-leha, bukannya siapin apa yang pengen dibawa gitu misalnya. Nah, itu sih. Mungkin dari sini boleh dijelasin masalahnya. Aku masalah percintaan pernah diselingkuhin. Oke, terus next. Iya, aku juga banyak ya masalah kemarin ada percintaan juga condong ya. Karena percintaan tuh pasti aku kayak masih suka bayang masa lalu. Oke, terus Kalau aku sih masalah percintaan, mungkin dari komunikasi bisa mengakhiri hubungan. ini Saya ya ini sih tentang pertemanan tadi. Jadi kayak banyak circle gitu. oke. Ini Masalah percintaan sih kayak misalnya di dalam hubungan itu nggak ada jujur, kurangnya kejujuran. oke. Ini Masalah percintaan juga sih. Soalnya diputusin tanpa alasan dan ya sebelah pihak kita aja. oke. Sekarang udah tahu ya masing-masing masalahnya. Jadi di sini kita bakal nentuin masalah mana yang mau kita ungkap atau kita bahas bareng-bareng solusinya apa, terus nanti mau kayak gimana gitu. Kita bahas bareng-bareng. Jadi di sini masalah mana yang mau dibahas? Mungkin kalau dari saya sih kan ini kan masalahnya kan banyak sama percintaan ya. Dan mungkin yang paling menjorong ini punya si Mbak Ajeng. Kemungkinan dari Mbak Ajeng gimana? Apakah dia sedia untuk diceritakan? Ya boleh. Biar sharing juga Oke, boleh. tentang percintaan ya tadi. Oke, jadi tadi Diajeng ya, boleh diceritain tentang masalahnya tadi yang Bapak disebutin mungkin lebih detail ya, biar teman-temannya tahu. Boleh, silakan. 20 menit ini waktunya. 30 sampai 45 boleh. Ya jadi aku aja karena aku tadi bilang kan ya, jadi aku tuh mau ngasih cerita sedikit ke teman-teman, mungkin juga bisa jadi pengalaman, atau aku juga sebenarnya pengen biar kalian tuh paham gitu apa sih isi hati aku dan menurut pandangan kalian gimana gitu. Aku pernah pacaran 4 tahun sama orang yang di bawah aku umurnya. Terus ya kita cinta monyet lah gitu ya. Terus cinta pertama dia sebelum putus ini kita kilas balik sebentar ya. Sebelum putus sempat dia ngomong juga sambil nangis di rumah saya ya, sambil nangis dia bilang kamu cinta pertamanya aku minta maaf, keluarga kita udah saling kenal, mungkin ini waktunya aku untuk kita masing-masing grow apart together gitu, kayak kita tumbuh tapi terpisah gitu, tapi kita sama-sama tumbuh beda gitu. Dia nangis berkali-kali karena pertama kali sebelum ngucap putus tuh aku nanya alasannya nggak pernah tahu apa. Yang kedua kali nangis lagi, yang ketiga kali baru dia berhasil. Tapi dia mungkin inget kenangan-kenangan yang dia tuh ini loh partner futsal ya. Kita sering bareng futsal bareng. Kita lebaran juga udah 4 kali bareng gitu ya. Nggak ada yang kurang dan nggak ada yang bisa. Kayak dunia dia tahu saya siapa, saya tahu dia siapa gitulah. Jadi saling pengaruhi juga. Saya banyak belajar dari dia yang sabar, dia banyak belajar dari saya yang tegas. Kita baik-baik aja, nggak ada masalah. Cuman ada satu hal yang bikin saya kurang suka sama sifat dia. Setelah saya dewasa ya, setelah aku dewasa, aku merasa pada saat itu emosiku belum stabil ini dan emosi dia belum stabil ini. Jadi aku merasa aku sangat cinta gitu sama dia. Aku posesif, aku rasa kamu milik aku loh. Jangan berubah, jangan ganti sikap ini segala macam. Jadi aku malah menguasai dirinya ya. Dia harusnya kan bisa tumbuh kembang tanpa omongan dari aku gitu. Aku tuh mothering ada istilah-istilah di media sosial yang mothering yang kayak yang pemerintah dia kayak ibunya gitu. Kamu tuh harus gini, kamu harus gitu.
gitu ya. Mungkin karena aku yang dewasa di situ, dan dia selalu dia selalu semua omongan aku. Kenapa? Iya. Aku nggak pernah dibuat kesepian, nggak pernah. Sampai kita saling bener-bener cinta-cintanya banget. Dia mungkin punya nafsu ya untuk melakukan hal yang lebih gitu ya. Tapi kalau saya dalam hal yang in a good way kayak yang udah biar wajar-wajar aja gitu ya, kayak wajar-wajar aja. Cuma bagi aku kayak kayak nggak mendengarkan asumsi gue ini pride itu apa ya, kayak ego, kayak harus dengerin gue gak suka ya gue digini. Cuma sementara aku tidak berkaca dia ada banyak hal-hal yang gak dia suka juga dari aku gitu. Salah satunya adalah aku membalas perilaku dia yang buruk, yang toksik, yang menurut aku fatal. Itu fatal, di semua hal pasti fatal. Tapi maksudku kami menjaga batas itu dengan baik, alhamdulillah. Tapi karena aku sering marah, aku itu tipe yang kalau marah long text. Dia satu bubble chat, aku sampai jadi novel. Terus sampai teman-teman aku bestie aku kayak aduh gila ini gue baca apa banyak banget, gue pusing, gue kalau dijelasin gue juga pusing gitu ya. Cuma ini aku menyadari aku egois banget kali sana. Apa gitu. Kita coba lagi, perbaiki lagi dalam bertahun. Dia mulai mau nunjukin diri dia ini gue tanpa nama gue tanpa embel-embel lo gitu, nama saya tanpa embel-embel kamu, nama kamu tanpa embel-embel saya gitu. Jadi kayak dia mulai menunjukkan prestasinya tanpa saya kayak gitu. Aku juga gitu, aku cemburu karena kayak aku nggak diajak sih gitu. Aku nemenin kamu di kelas gitu ya. Dan kita pada akhirnya sering ribut setiap hari ribut. Karena aku mau membalas kesalahan dia fatal, aku sering respon dengan embel-embel. Kan kita nggak ada yang berjodoh, apa salahnya banget silaturahmi dengan orang lain sebelum sah itu. Padahal setelah dipikir aku mengkhianati dia harusnya, karena aku merespon, dia nggak merespon sama sekali, siapapun nggak sama sekali. WA dia tuh aku sadar, IG aku didengar semuanya. Aku tahu ini gila ya. Semua teman-teman dia di SMP tahu Ajeng siapa, apalagi di SMA semua teman Ajeng. Jadi dia mau kemana nggak bisa lagi. Dia nggak ada space untuk bernafas dan merasakan diri dia yang sebenarnya. Itu yang aku rasa. Kayak aduh, gue tuh dikekang terus. Gitu. Cuma karena kesalahan gue doang, dan itu pun kayaknya lo enjoy aja. Terus di mana saatnya aku sering posesif sama satu cewek anak kelas dia di SMA. Aku curiga karena dia cantik banget ya, terus aku kayak cemburu aneh lah gitu. Dia mulai gak suka aku posesif ke cewek itu. Terus dia ngerasa aku cuek, banyak berubah karena aku mau masuk perguruan tinggi. Aku bilang, kamu partnerku di segala hal. Aku anak kedua nih, aku punya adik kebutuhan khusus yang pastinya butuh perhatian khusus dari orang tua. Abangku juga superior yang harus dilihatin terus gitu ya. Terus ngakunya apa? Kamu aku siapa? Emang omonganku didengar Pak? Omonganku nggak pernah didengar di rumah itu, dan yang hanya dia yang selalu ada. Aku sakit, rumah sakit sama dia. Aku pasang behel sama dia, aku nangis sama dia, ukuran sama dia, kemana-mana sama dia, segalanya sama dia. Aku mau beli somai, mau beli ini, sama dia. Aku nggak pernah diizinin bawa motor sendiri, semua harus sama dia. Jadi aku merasa separuh ya diriku ya. Ya ada dia. Jadi ada karakter dia yang di aku, separuhnya masuk aku gitu. Ada kenangan-kenangan gitu ya, separuh memori tuh nggak? Iya sama orang tua. Kan aku buat momen yang nggak ada seperti itu. Jadi menurut aku dia selalu terakhir. Terus ya kita merangkai semua
bareng, nabung bareng 1.000, 2.000, 3.000 celengan kita. Ada bisnisnya dia, terus itu dia aku yang megang. Kalau dia tutup, aku yang megang. Dia sampai lupa, ayo kita bikin bisnis ini yuk, bikin roti yuk, kita nanti bikin bisnis bareng. Dia panas-panas, dimarahin bapaknya, dimarahin emaknya, dia jemput saya kan ke rumah. Udah aku ayo aku lupa panas-panas. Kalau aku demam kalau apa sih semua dia. Itu aku merasa hal-hal itu nggak bisa aku dapatkan di orang lain ya. Jadi aku merasa, kayaknya sayang banget sama dia. Suatu ketika dia tahu aku bercanda sama orang lain, temen dia, teman satu futsalnya. Dia diam, dia tahu aku merespon soal itu. Anak-anak futsal itu adalah kakak kelasnya. Kakak kelas itu ngebully dia, dibully, ditoyor, ditendang-tendang pakai bola. Demi siapa? Demi aja. Tahan malu, lapangan, dibully lagi. Ada orang yang di SMA pasti tahu ya, ada pertolan-pertolan di SMA yang nakal-nakal. Itu dia di tengah jalan tuh suka di kadang-kadang suka jadi koyor-koyor sama itu yang notabene temenku. Dan ini saya sosial ya. Ya udah masa lalu. Terus saya lanjut aja. Saya tuh paham dia mulai hilang rasa sama saya ketika bapak saya meninggal. Di situ hanya dia tempat saya nyadar, segala macam. Tapi teman-teman saya yang suka sama saya gangguin dia terus-terusan dimanapun, sampai dia kayak orang gini kalau ketemu. Itu salah saya, kenapa saya harus begitu? Dan saya habis tegas. Tapi saya nggak balas perilaku dia yang toksik itu. Dan dia maklum. Dia kayak ya udah ngebalas gua balas lo. Kita balas-balasan dan gua jadi toksik. Saya yang tadinya suka ngobrol, terus mood saya tuh stabil. Dan tiba-tiba setelah kehilangan air, pasti ada momen saya nangis itu karena gila-gila. Pasti keluarga saya tuh yang tahu sama Pak. Dulu saya tuh suka kaki-kaki itulah. Ada itu dokter, dia marah kalau tahu saya gitu. Jadi dia ini sama saya. Tapi dia nggak mau terjadi kalau nggak dia akan putus saya. Baik ya. Aku tuh mulai suka proses itu lebih parah dari dulu. Dia mulai capek gitu. Jadi dia lagi mendem. Gimana sih pas orang putus? Dan saya mulai bangkit dari keterpurukan ayah juga, yang harus masuk UTBK, harus masuk perguruan tinggi. Aku pikir ada dia lah yang menemukan, tapi dia mulai beda, kayak dan kalau ngerasain hal yang sama nggak ada kupu-kupu lagi gitu mungkin ya. Mungkin dia ngilang, alasannya sakit, seminggu sudah tuntas. Karena saya menggila, dan saya terlalu gila, dan saya udah mulai tobat. Jadi saya tuh basic disclaimer, saya tobat di tahun ke-3. Jadi 1 tahun 2 tahun itu saya mau main-main. Tahun ke-3 itu saya udah fokus sama dia. Saya mau tobat, kayak udah gak ada kesempatan. Kayak jadi sampai cukup gitu. Lagi berjuang UTBK ya. Dia belum minta betul. Jalan dulu. Tapi dia nggak sanggup. Dan kesalahanku adalah aku di sini kan madering ya. Lo berani kayak mana sama bawahan? Lo berani-beraninya ya? Mutusin gua? Lo berani-beraninya?
respon dia tuh kayak yang udahlah terserah mau ngomong apa. Dia nanya kebaikan saya ya benar dia kayak sama temennya di kelas yang saya cemburuin itu cantik cantik luar biasa. Saya juga ngaku dia cantik banget. Itu kata-kata terbesar saya tuh, cantik banget nih orang gitu. Kalau misalnya jelek kan kita jujur aja ya, kita kayak cuma ini biasa aja gitu. Ini cantik banget. Ini kayak ini tamparan ya. Aduh, ini kayak rasanya kita lah. Kamu kayak yang apa sih gitu, masa gitu. Dapat orang mana? Aduh, nggak sanggup gitu, nggak sanggup kenapa? Oh kenapa mau? Nggak sanggup, dia nggak sanggup putusin saya. Malah balik lagi diperbaiki lagi. Sekolah saya, sekolah habis sekolah ya bukan kuliah. Sekolah saya masih aku udah jauh dari kamu nih gitu. Terus berantem sama dia gara-gara cewek ini. Dia udah mulai yang suka cewek, nggak tahu. Jadi selama ini untuk mengikuti sama sapi dia karena dia punya koleksi berarti pas bisa. Dan nggak ada yang dapet. Dia mulai foto bareng sama cewek. Di lapangan, di tempat futsal, dia bawa cewek. Saya merasa kayak aduh, ya ini ya rasanya ya gitu. Terus habis itu saya udah kehabisan akal ya. Sekolah dia udah capek juga ya kayak ngurusin kali. Kenalan doang yang tinggal. Siapapun pihak membantu kamu nggak ada yang ngasih. Kakak kita, keluarga, kami sebelum 2 kali di rumah. Kan kita nggak ada ketemuan selama 5 bulan. Karena itu di situ waktu aku di rumah kayak itu nggak susah bisa mikirnya gitu mungkin ya mikirnya gitu ya. Nggak ada ketemuan, saya kangen banget sekarang dia kalau sendirian. Ini saya bawa kebiasaan kehilangan ayah kan. Pada tahun itu saya kehilangan ayah. Di tahun itu saya kehilangan dia juga. Orang yang udah sama saya loh. Ayah saya cuma itu, ayah saya pacaran sama dia terus nih katanya. Profilnya tuh ganti, sama ayah aja lah. Saya ngerasa saya kehilangan 2 orang yang posesif ya. Jadi ya sedih lah. Jadi pada tahun itu dia ngabari yang ketiga baru dia sungguhkan ibu saya dari atas. Izin itu masuk izin gue mau rasa dia tuh udah bukan aku kamar gue mau keluar sekali ya di situ nangis saya masih ingat banget izinnya saya nangisan saya dan saya benar-benar kahak banget air mata itu keluar semua gue cinta pertama gue lah ya Allah seorang dia gitu ya saya ngerasa kamu bisa juga ya nangisin saya udah 3 kali nangisin kamu gue udah 3 kali nangisin kamu 3 kali nangisin pertama lo ngaku kan masih ibu gue nangis kedua udah digigit gue nangis 3 ini gue mau paksa gue nangis di situ lah saya nyesel saya ngerasa saya sayang sama dia kan aduh gak bisa balik deh gimana lah udah 3 kali putus dia mantan terindah ya Allah aduh gimana nih cok ya gitulah ya itu kenapa gitu kan saya juga masih nafsu anak muda kali ya saya gak tahu jujur ini jujur ya kenapa juga mungkin saya ngerasa saya sobat di saat dia udah capek ya udahlah ya saya kehilangan 2 orang saya pikir kalau misalnya saya nanti nggak kuliah siapa yang mau dibanggakan dan aku berjuang sendiri dengan melihat dia sama perkotaan cantik banget pokoknya sampai sekarang tremor gitu ya dia dengan jahatnya saya kayak sampah lah tahun itu saya kayak sampah saya nggak dibalas status saya nggak dijaga
saya kayak musuhnya, saya kayak nggak kenal dia. Itulah masa-masa itu berlalu berapa ya, setahun. Saya siswa sama dokter Dewi, saya kenapa sih kok dia gini ya, sampai kadang lihat diri saya gitu kan, kayak orang tua saya kali dia bilang udah mati aja kan lagi rasa dia udah saya lepas kasih obat setahun sembuh, saya mulai kehidupan baru di sana. Pasti dengan orang baru saya masih ingat dia. Dan hal paling bagus aku bekas dari sekarang, kayaknya aku menyanyikan hal baik kepada saya. Dan aku kehilangan diriku, aku kayak gak berani menunjukin diriku yang sebenarnya depan ini bukan aku itu bukan Ajeng yang baru. Aku kan bukan Ajeng itu, Ajeng yang normal aja, tadi yang ada pikiran sini pikiran yang lebih dewasa gitu, ya ada akarnya gitu. Aku karena aku yang sendiri yang adanya dan semua itu lainnya menjelang bersamanya mana aku juga sebenarnya belum terjawab ya sama dia susah kayak gitu, tapi setahun setelah dengan aku dia masih patah panas karena aku vakum tiba-tiba dia gitu ya tahu baru aduh kayak cowoknya mau mobil gini polisi segala macam aku bangga tapi sebenarnya bangga itu kayak gue sih malah bangga lagi sebenarnya itu udah sama yang lama kayak udahlah senang nih gue lo balas juga kan dia oke cie udah ada yang baru sama kan itu kemarin posting gitu sebenarnya nggak pernah melakukan konten sama sekali silaturahmi dia sempat nanya kamu kemarin buat SPM judulnya Web to Love ya itu maksudnya apa? Ya ini kan artinya apa? Dia kayak nanya-nanya lagi kayak gitu aku kan sudah belum mahal aku gengsi banget padahal saya kayak itu buat lo gitu ya itu udah sih itu aja ya panjang ya ceritanya Ajeng, cukup kompleks ya pasti udah tahu ya apa ini oke sekarang mungkin oke selanjutnya itu mungkin teman-teman tadi kan Ajeng udah jelasin ya masalahnya dia udah tahu ya masalahnya apa dan banyak banget pasti teman-teman semua udah tahu ya solusi seperti apa mungkin ada yang mau ngasih solusi untuk Ajeng boleh silakan Aku juga bisa. oke boleh Kalau misalnya dari ceritanya Ajeng tadi, kita itu kan sebagai manusia nggak bisa menaruh kebahagiaan atau pengharapan itu ke orang lain, ke manusia lah, karena tempat terbaik kita naruh semuanya itu ya cuma Allah aja. Karena kalau misalnya ke manusia itu pasti kita nggak akan tahu endingnya itu gimana. Kita memang melihat orangnya kalau sekarang oh dia baik nih, tapi kita nggak tahu perasaan seseorang itu pasti akan berubah. solusi dari siapa lagi yang mau ngasih solusi oke boleh Oke, makasih ya. nggak apa-apa langsung Mungkin dari ceritanya Ajeng tadi kan kayak Ajeng ini terlalu mentingin diri dia sendiri ya, intinya dia kayak lu harus jadi pemimpinnya dia gitu. Sedangkan kalau misalnya dibawa ke hubungan serius gitu kan, nggak mungkin dong kalau Ajeng yang mimpin kan di keluarga itu sendiri kan, nggak mungkin kan. Kalau Ajeng yang bakal mimpin semua itu nggak mungkin kan. Jadi kan kita harus juga ngasih kebebasan juga untuk si cowoknya itu kan. Kayak ya lu harus ya gimana ya, Ajeng juga harus ngertiin si cowoknya itu, jangan mau si Ajeng itu di ngertiin terus sama si cowok itu kan. Mungkin itu aja sih. Untuk Ajeng sih ya kan itu pengalamannya berat dari awal dia ditinggalin oleh ayahnya terus ditinggalin cowoknya. Nah untuk menyakiti diri sendiri itu sih menurut saya itu hal yang harus dijauhi ya, karena kita kan berpikir ke depannya kita masih punya masa depan yang panjang, kita bisa seneng-seneng terus tuh bisa kita kayak
memanggil teman untuk kayak menghibur kita atau kita keluar jalan-jalan sendiri gitu. Nah, kita nggak boleh terpuruk untuk sendiri gitu. Nah, Simpulkan dari solusi yang udah diberi tadi untuk saudari Ajeng itu jangan terlalu berharap sama satu orang, karena kita juga harus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan terlalu tinggi egonya, boleh tinggi cuman harus seimbang gitu. Jadi cowoknya juga nggak kerasa kayak tertekan gitu, jadi kamu juga harus nurunin ego biar sama-sama enak gitu, jadi nggak ada yang tertekan atau yang terlalu menuntut seperti itu. Dan jangan juga ya karena keterpurukan itu jadinya malah melukai diri sendiri ya. Jadi harus juga misalnya harus mencari kayak hobi lain gitu, melupakan suatu masalah yang tadi sudah disebutkan. Oke, baik. Kita langsung ke pesan dan pesannya. Jadi mungkin ada yang sih ingin menyampaikan pesan dan pesan terhadap Ajeng atau harapan untuk Ajeng? Mungkin saya Ya. harapan kedepannya mungkin dari ceritanya itu Ajeng itu jangan yang dia disimpulin sama Anissa tadi itu jangan lupakan ya kita ngikutin orang apa sih hobinya Ajeng itu, jangan terpuruk dengan masa lalu dia tadi, itu aja sih. Baik. Terakhir itu pengakhiran. Mungkin sebelum kita menutup sesi ini mungkin berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin satu orang untuk memimpin. Sebelum kita menutup sesi ini, kalau kembali berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait a minute. Who are you? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ketawa. Di sini kalian udah saling kenal atau belum? belum. Oh, oke, kita kenalan dulu ya. Mulai dari mana nih? Maunya dari sini? Dari Kesimpulan dari saya itu mungkin saudari Ajeng itu jangan terlalu berharap kepada satu cowok gitu. Kita juga harus berharap. What? Bro, what are you talking about, man? Sekian video dari saya tentang sesi konseling bersama para mahasiswa atau masyarakat umum. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video atau kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.